Hai, welcome back to my channel. Hari ini aku mau sharing terkait dengan gigi dan mulut ya guys. Jadi ini terniat banget aku bikin video ini. Ini kalian tengok, aku udah siapin air ya. Jadi ini mataharinya memang ini ya agak silau karena memang ini lagi sore di sini. Topik kita kali ini adalah terkait dengan 4 kesalahan dalam membersihkan gigi dan mulut yang menyebabkan mulut bau jikong. Yang pertama itu adalah sikat gigi kepanjangan. Jadi sikat gigi yang kepanjangan itu nggak bisa ya, nggak efektif untuk menjangkau seluruh bagian gigi. Jadi pilih sikat gigi itu yang kayak gini, yang bulu sikatnya itu yang 360 derajat, yang ukurannya itu kecil, kayak gini, kayak yang punya aku ini. Ini yang punya aku pakai, aku pakai yang Daiso punya ya. Kalau di Indonesia itu Daiso ini tuh nggak ada dijual. Jadi kalau misalnya kalian ada keluar negeri, misalnya nggak usah jauh-jauh ke Malaysia, kalian bisa beli gitu, ataupun kalian bisa just tip sama teman kalian yang ke sana. Kesalahan yang kedua adalah bulu sikat gigi terlalu lembut. Kebanyakan orang kita itu kayak milihnya itu yang soft ya kan. Kalau ada yang super soft, milih yang super soft. Padahal itu kayak nggak, ya kalau bulu sikatnya itu terlalu lembut ya, itu dia tuh nggak bisa, nggak sanggup kayak ngangkat sisa makanan yang tersangkut di sela-sela gigi gitu guys ya. Jadi pilih sikat gigi yang bulu sikatnya itu medium atau hard. Aku lebih prefer yang hard. Ini yang aku punya itu yang hard ya, yang aku punya ini yang nampak nggak sih, yang hard. Karena memang kalau yang hard itu kayak dia sanggup gitu ngangkat plak di gigi, sanggup mengangkat sisa makanan gitu ya, ketimbang yang soft ataupun yang super soft. Tapi harus hati-hati juga, jangan menyikat terlalu keras karena itu bisa bisa merusak gusi ya, bisa melukai permukaan gigi gitu. Kesalahan yang ketiga itu tidak melakukan flossing ya. Itu kebiasaan orang kita itu tidak melakukan flossing. Jadi orang kita itu kebanyakan kayak merasa cukup dengan menyikat gigi aja gitu ya. Padahal flossing itu sangat penting banget. Jadi flossing itu adalah proses membersihkan sela-sela gigi itu menggunakan benang atau yang disebut dengan dental floss. Nah, yang aku punya aku beli yang kayak gini, modelnya itu aku beli yang kayak gini, tapi ada yang modelan benang tarik gitu kan, nanti kita potong. Itu ada juga yang model gitu, tapi aku lebih suka yang model gini. Jadi ini tuh kayak gini, aku beli yang model gini guys, karena emang enak ya, dipegangnya enak, terus udah sekalian sama tusuk giginya. Jadi kalau misalnya ada yang susah diangkat gitu kan, misalnya nggak terangkat setelah kita pakai ini benang ini nggak terangkat, aku bisa dibantu sama ini gitu, bisa kita tempel sedikit. Ini pun halus banget gitu ya, mana ya nampakinnya, nggak nampak ya, halus banget ujungnya ini. Jadi harus hati-hati juga sih. Tujuan dari flossing ini adalah untuk mengangkat sisa makanan, plak yang sulit dijangkau oleh sikat gigi ya. Jadi kalau sikat gigi aja itu nggak cukup. Jadi kalau misalnya setelah kita sikat gigi itu masih ada sisanya tuh di sela gigi yang sulit dijangkau gitu kan sama sikat gigi ini. Jadi makanya perlu dilakukan flossing. Jadi kayak biar semua sisa makanan, plak-plak yang masih ada, yang belum dijangkau sama sikat gigi ini terjangkau gitu. Kalau kita tidak melakukan flossing, maka dia akan terjadi penumpukan plak di sela-sela gigi gitu, di antara gigi kita itu dia terjadi penumpukan plak. Nah ini tuh bisa mengeras, plaknya itu bisa mengeras dan kemudian membentuk karang gigi gitu. Makanya nggak usah heran ya kenapa orang-orang kita itu banyak karang giginya gitu. Kesalahan yang keempat, tidak membersihkan lidah. Lidah kita itu kan bertekstur ya, jadi kalau misalnya kita tidak membersihkan lidah, itu sisa makanan, bakteri itu menumpuk di situ gitu, di lidah kita, dan itu yang menyebabkan bau mulut ya. Sel-sel kulit mati itu juga menumpuk, itu yang menyebabkan mulut bau, dan itu bisa memunculkan permasalahan kesehatan ya, peradangan lidah dan masalah kesehatan lainnya. Untuk menyikat lidah itu ada namanya itu nih, alat pembersih lidah memang namanya. Itu tuh tongue cleaner. Jadi bentukannya tuh kayak gini. Kayak mana ya, nampak nggak ya? Bentukannya tuh kayak gini ya. Terus ada gel pembersih lidah. Nah, ini gel pembersih lidahnya itu. Ini namanya tuh tongue cleansing gel. Jadi nanti kayak kita taruh gelnya tuh di sini, terus kita gunakan itu untuk membersihkan lidah gitu ya.
Itu aja sih 4 kesalahan orang kita yang sering dilakukan ya dalam membersihkan gigi dan mulut ya, sehingga mulut bau. Oke, sekarang langsung ke prakteknya aja ya guys ya. Aku bakalan tunjukin ke kalian gimana cara nyikat gigi, terus bagaimana cara membersihkan lidah, flossing segala macam. Kita langsung praktek aja. Jadi sebelum sikat gigi kita sikat lidah dulu ya. Udah kayak dokter gigi ya. Ini disclaimer, aku bukan dokter gigi. Udah, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Next, sikat gigi. Aku kalau misalnya odol tuh nggak terlalu banyak guys, aku taruhnya nggak sampai yang kayak mana ya, yang banyak banget, nggak, segini aja cukup, secuil aja udah cukup kok untuk odol. Aku nggak lalu ujung ini dulu. Aku kayak gini guys, kayak mencungkil gitu. Terus kayak apa ya di dalamnya ya. Agak rempong karena di kamar. Ini sih udah bersih gigi, udah bersih. Sekarang kita lanjut flossing ya. Belum selesai, masih ada flossing. Ini aku ambil ya, ini. Kalau untuk flossing dia tuh harus ada kaca, kalau enggak nggak bisa ya, aku nggak bisa. Jadi kayak ya udah, kita mulai ya flossing ya. Bismillah. Jadi kayak caranya tuh kayak mama masukin ke bagian gigi. Udah ada ini ya. Itu ya, itu 2 sisi, dan sebelah sini udah, tapi nanti di sela gigi sebelah sana gitu gini. Nah, masukin lagi. Ke sini juga. Nah, tadi kan ke sebelahnya. Gini maksudnya. Jadi kan dia kayak kan gigi itu kan kayak ini kan ada satu sisi ya kan, ini dia ada satu sisi, jadi kayak satu sela itu ada 2 ini lagi nanti gitu kan, 2 apa ya kata dua ininya, 2 sisinya gitu, dua kayak apa ya aku bilang ya, misalnya ini kayak ini satu terus kayak ini satu gitu kan, 2 gitu, satu sela itu ada 2 yang harus diiniin gitu, ngerti nggak sih? Terus kalau nggak flossing ya udahlah, itu berhari-hari itu sisa-sisa makanan itu dalam sela-sela gigi itu yang bikin gigi bau, mulut bau gitu ya. Karena gigi itu nggak bau, gigi nggak bau, lidah juga nggak bau, yang bau itu sisa-sisa makanan gitu yang di dalam sela-sela gigi yang nempel di lidah, nggak bisa sikat, itu yang bikin bau. Nah, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye bye, see you in the next video.